atau, gejala-gejala menjelang menstruasi gitu ya, yang membuat adanya, nyeri ya, sehingga bisa mengganggu aktivitas gitu ya. Jadi kalau misalnya nyeri tersebut ya, bersifat berlebihan gitu ya, berlebihan kemudian, sampai menimbulkan gejala-gejala yang terkait dengan emosional ya di sini ya, ada perubahan suasana hati yang sangat mengganggu sekali ya. Nah ini berarti, masuk ke kategori yang perlu penanganan ya di sini ya, atau abnormal. Jadi ada premenstrual syndrome itu yang berupa nyeri ya pada perut bagian bawah gitu ya, Recording in progress. karena adanya kontraksi pada otot polos ya, pada uterus gitu ya, di miometrium tepatnya. Nah, selagi nyeri tersebut menimbulkan, eee, gangguan ya, gangguan aktivitas yang berat, nah maka, perlu penanganan segera gitu ya. Atau, harus ada pemeriksaan gitu ya, harus ada pemeriksaan yang dilakukan dengan segera supaya bisa didiagnosa ya dan dilakukan penata laksanaan dengan segera gitu ya. Tapi jika nyeri tersebut, tidak sangat mengganggu ya, artinya si wanita tersebut bisa beraktivitas seperti biasa meskipun ada nyeri ya, tapi dia bisa beradaptasi dengan nyerinya. Nah, ini adalah hal yang fisiologis gitu ya. Jadi berawal dari, eee, siklus menstruasi ya. Jadi siklus menstruasi, nah kita tahu ada fase proliferasi, kemudian ada fase ovulasi ya, kemudian ada fase, luteal, dan juga ada fase menstruasi itu sendiri, gitu ya. Jadi setelah ovulasi ya, setelah ovulasi, ini kita tahu, ada fase luteal ya, di mana folikel degraf yang tadinya sudah pecah di masa ovulasi itu akan bertransformasi ya di sini menjadi korpus luteum, di mana pada fase luteal ini ya itu, terjadi, eee, penurunan ya. Jadi awalnya ada peningkatan pada hormon progesteron gitu ya untuk menyiapkan kehamilan. Nah, tetapi jika di fase luteal tersebut tidak terjadi pembuahan, maka akan ada penurunan ya secara tajam pada hormon estrogen dan juga progesteron. Ya, jadi penurunan secara tajam pada hormon estrogen dan juga progesteron. Nah, ini mengakibatkan adanya, penurunan pada neurotransmitter ya, atau fungsi otak di sini ya yang memberikan pesan ya ke neuron yang lain untuk menurunkan kadar hormon, dopamin, kemudian serotonin yang menimbulkan rasa senang itu ya, hormon untuk kebahagiaan ya, dopamin, serotonin, oksitosin itu juga ya. Nah ketika, hormon estrogen dan juga progesteron pada akhir fase luteal ini dia menurun drastis ya, maka bisa menurunkan produksi dari hormon dopamin dan juga serotonin ya. Sehingga bisa menimbulkan adanya keluhan-keluhan seperti, eee, nyeri perut bagian bawah ya, kemudian ada gangguan emosional juga ya, di mana kita tiba-tiba merasa ingin marah gitu ya, menjelang menstruasi. Nah, ini yang namanya premenstrual syndrome. Nah, kalau misalnya premenstrual syndrome di sini disertai dengan gejala premenstruasi yang parah ya, di mana ada, eee, perubahan emosional di sini yang menimbulkan gejala yang, eee, parah ya di sini ya, seperti
pasien tersebut sampai depresi gitu ya, sampai mengalami depresi atau nyeri haid yang berlebihan gitu ya. Terutama di sini untuk dysphoric disorder ini ke emosionalnya ya. Nah, ini dinamakan premenstrual syndrome dysphoric disorder ya, atau PDD atau PMDD. Jadi gangguan suasana hati yang parah. Nah, jadi dysphoric disorder-nya di sini ada penyimpangan ya pada, eee, kondisi emosi seseorang gitu ya. Yang namanya disorder itu kan ada penyimpangan ya di situ, artinya itu penyimpangan. Nah, di sini fokusnya itu di, emosional ya, kondisi emosional pada seorang wanita. Oke, lanjut. Nah, ini saya setuju ya juga ya dengan, yang disampaikan oleh kelas A ya. Jadi mohon maaf ya, ini PPT-nya kelas A yang saya minta untuk menayangkan ya, karena ini tadi saya baru tahu kalau misalnya ada, PPT dari kelas B ya. Saya kira direvisinya saja ya yang dimasukkan. Oke. Nah nah, penurunan estrogen di sini menyebabkan hipotalamus berada di otak ya. Jadi pusat pengatur, eee, produksi hormon itu pusatnya ada di hipotalamus ya, termasuk pusat pengaturan suhu ya, itu di hipotalamus. Oke, sip sip sip. Jadi, kondisi estrogen ini menyebabkan hipotalamus melepaskan norepinefrin, memicu penurunan asetilkolin, dopamin, dan serotonin. Tapi tolong ya di sini ya, kelompok di sini, menambahkan progesteron juga ya. Jadi estrogen dan juga progesteron. Nah, norepinefrin di sini yang dilepaskan bisa memicu penurunan termasuk penurunan hormon kebahagiaan, yaitu dopamin dan serotonin. Di mana kondisi pada premenstrual dysphoric disorder ini bisa menyebabkan munculnya gejala seperti insomnia, kelelahan, bahkan sampai depresi ya, yang merupakan gejala umum dari PMDD dan premenstrual syndrome. Tapi kalau premenstrual syndrome ya, saya ulangi lagi ya, ketika, si perempuan tersebut dia masih bisa beraktivitas seperti biasanya, maka bisa dikatakan fisiologis gitu ya. Tapi kalau sudah ke PMDD, nah ini sudah mempengaruhi suasana hatinya ya yang lebih parah gitu ya. Ini sudah termasuk kategori penyimpangan gitu ya. Ada juga premenstrual syndrome di mana ada nyeri yang berlebihan. Nah, nyeri yang berlebihan ini juga termasuk kondisi yang abnormal ya dan harus dicari penyebabnya itu apa. Apakah ada kiste ya atau endometriosis gitu ya. Nah, sehingga memerlukan penanganan khusus. Oke, lanjut. Kemudian faktor risiko PMDD, riwayat anggota keluarga. Nah, di riwayat anggota keluarga ini juga bisa menjadi pencetus ya. Tetapi prosentasenya di sini kalau saya cari ya, di jurnal-jurnal penelitian itu prosentasenya kecil ya, riwayat anggota keluarga dengan, penyimpangan emosi ya, akibat adanya penurunan pada hormon estrogen dan progesteron menjelang menstruasi. Kemudian usia. Nah, usia itu juga berpengaruh ya. Di mana kalau usia sudah lebih dari 35 tahun, ini sudah ada penurunan hormon estrogen dan juga progesteron. Sehingga memicu gejala yang berkaitan dengan, emosional seseorang ini yang melebihi dari, usia antara 15 ya,
sampai atau ketika seseorang tersebut sudah mengalami menstruasi yang pertama kalinya, ya, sampai usia 35 tahun. Ya itu yang saya rasakan sekarang ya, di usia saya yang, eee, sudah mau 41 tahun ini, itu saya merasakan, gejala yang terkait dengan perubahan emosional saya menjelang menstruasi itu yang bisa dikatakan, melebihi ya daripada yang saya alami ketika sebelum usia saya 35 tahun. Di mana kondisi estrogen dan progesteron yang memang, secara fitrahnya itu saya sudah mengalami penurunan ya. Nah, maka ketika saya menjelang menstruasi itu saya merasakan wajah saya yang tiba-tiba panas gitu ya, saya merasakan panas di wajah saya, kemudian perubahan emosi juga yang, eee, secara tiba-tiba gitu ya, secara tiba-tiba dan bikin seseorang itu kalau misalnya memang dia tidak bisa mengendalikan emosinya, akan meledak-ledak ya di situ ya. Itu yang saya rasakan. Tapi ya alhamdulillahnya masih bisa terkontrol ya dan tidak, dalam waktu yang lama gitu ya. Ya sebentar. Kemudian masalah kesehatan jiwa ya. Adanya masalah kesehatan jiwa ini memang ada riwayat ya, riwayat depresi sebelumnya ya, atau ada riwayat PMDD sebelumnya, gitu ya. Kemudian kurang berolahraga. Nah, olahraga ini membuat otak kita itu relaksasi ya, sehingga bisa dikatakan kita bisa refreshing ya dengan olahraga tersebut ya. Selain kita, melihat kondisi sekeliling ya, baik itu di sekeliling rumah kita atau kita berada di tempat yang nyaman gitu ya, di luar rumah. Nah, ini bisa membuat, otak kita ini ya, jadi neurotransmitter di sini mengirimkan sinyal untuk, produksi dopamin dan juga serotonin itu tadi, gitu ya. Kemudian kurang vitamin dan juga mineral, terutama vitamin B6. Jadi vitamin B6 di sini kalau saya cari di jurnal penelitian tuh memang dia terbukti ya untuk sorry ya, sorry, tolong ya. Ke sana dulu, ya, ke sana dulu yuk. Ya, ke sana dulu yuk. Jadi vitamin B6 ini dia, eee, berfungsi ya di neurotransmitter otak yang membawa sinyal atau pesan itu untuk, memproduksi ya dopamin dan juga serotonin. Jadi bisa membantu meningkatkan serotonin, termasuk kalsium dan juga magnesium. Kalau vitamin B6 yang, alami itu ya bisa kalian dapatkan Meka, sayang, sini sini sini. Bentar ya, Recording stopped. jadi Progress. vitamin B6 ini bisa membantu meningkatkan produksi hormon serotonin ya, dan juga dopamin. Jadi, kalian bisa mendapatkan vitamin B6 ini dari buah ya, dari buah pisang ya, kemudian pepaya, alpukat itu ya. Jadi ketika, kalian memberikan edukasi ya pada remaja nantinya untuk, membantu apa, termasuk membantu mengatasi premenstrual syndrome gitu ya, meskipun dia tidak mengalami PMDD ini ya. Jadi kalian bisa, menyarankan supaya mengkonsumsi vitamin B6 ya. Jadi tidak hanya obat ya, tidak hanya obat dan kalian harus mengesampingkan obat-obatan terlebih dahulu. Ya, jadi di pikiran kalian tolong ya ketika,
ada pasien gitu ya, yang memang masih bisa diatasi dengan tanpa obat gitu ya, kalian utamakan itu terlebih dahulu ya. Misalnya dengan, eee, teknik-teknik ya, yang membuat rasa nyeri tersebut bisa berkurang gitu ya, misalnya dengan menarik nafas, teknik relaksasi ya, menarik nafas yang dalam melalui hidung, menghembuskannya melalui mulut. Nah, itu juga bisa membantu gitu ya. Jadi bukan obat-obatan ya yang kalian utamakan di sini, tapi kalian utamakan yang non farmakologis terlebih dahulu ya. Karena kita tahu ya dampak mengkonsumsi obat-obatan ya, apalagi, dalam waktu yang lama gitu ya, kemudian terlalu sering, nah itu tidak bagus juga untuk ginjal ya. Jadi saya minta tolong supaya, memberikan terapi non farmakologis terlebih dahulu ke pasien gitu ya, apapun itu pasiennya, kecuali kalau misalnya memang dia misalnya divonis oleh dokter, eee, ada penyakit-penyakit yang abnormal ya. Nah, itu harus ada pengobatannya. Misalnya ada gonore, ada sifilis, seperti itu. Atau ada, eee, kiste ya, ada kiste atau miom yang memang memerlukan terapi ya, untuk menekan pertumbuhan jaringan barunya itu tadi ya. Nah, itu kan bisa dikasih terapi progestin ya. Tapi, eee, kita tetap kolaborasi dengan SPOG gitu ya. Kemudian terlalu banyak mengkonsumsi garam, yang mudah menyebabkan kembung dan retensi air dalam tubuh, retensi cairan ya dalam tubuh. Nah ini, untuk mekanismenya, jadi ketika hormon estrogen dan juga progesteron ini menurun ya, maka, eee, akan ada retensi ya, akan rentan ya di sini, terjadi pengikatan ya, cairan dan juga natrium ya di dalam tubuh. Yang bisa menyebabkan gejala-gejala seperti kembung gitu ya, menjelang menstruasi gitu ya. Jadi di sini kita bisa sarankan supaya membatasi ya untuk konsumsi garam di sini, yang bisa, meningkatkan retensi cairan ya. Jadi garam di sini bisa meningkatkan retensi cairan, jadi konsumsinya, secukupnya saja ya, termasuk untuk makanan-makanan yang memang banyak mengandung garam, seperti ciki gitu ya. Nah ini ya, ciki-cikian itu ya, ciki. Nah ini, eee, perlu dihindari dulu ya kalau bisa ya, menjelang menstruasi. Nah supaya nanti bisa, mengurangi ya, mengurangi terjadinya kembung, kemudian gangguan emosional ya, itu bisa membantu ya. Jadi makan makanan sehat menjelang menstruasi ya, kemudian makan pisang atau alpukat, pepaya seperti itu, ini bisa membantu untuk meregulasi emosi menjelang menstruasi gitu ya. Kalau misalnya nggak percaya, kalian coba saja ya, kalian coba untuk makan makanan sehat menjelang menstruasi gitu ya, dan pada saat menstruasi. Itu saya pernah ya mencoba itu ya, dan memang ada hasilnya ya, untuk regulasi emosi saya menjelang menstruasi, yang biasanya, tiba-tiba gitu ya pengen marah karena perubahan hormonal tadi ya, penurunan estrogen dan juga progesteron yang bisa, menyebabkan neurotransmitter menurunkan produksi serotonin dan juga dopamin. Nah, ini, mengkonsumsi makanan sehat itu tadi bisa mengirimkan sinyal ya ke otak untuk memproduksi serotonin ya, meningkatkan produksi serotonin dan juga dopamin. Jadi ini pernah pernah saya coba dan memang ada hasilnya, gitu ya. Jadi regulasi emosi itu bisa, eee, bisa ini ya, terbantu ya di situ, di prosesnya itu ketika kita makan makanan yang sehat, ya, terutama yang mengandung vitamin B6 ya kalau menjelang menstruasi.
Kemudian terlalu banyak mengkonsumsi kopi ya, terlalu banyak mengkonsumsi, yang mengandung kafein di sini kalau terlalu banyak kan juga tidak bagus ya. Jadi ini bisa meningkatkan kerja jantung juga ya, yang bisa mempengaruhi ketidakstabilan emosi ya, sehingga, kita bisa mengkonsumsi kopi itu ya, bisa ditoleransi 2 cangkir ya, per harinya ya. Jadi 2 cangkir per harinya, cangkir kecil ya. Ya, cangkir kecil itu perharinya itu jadi bisa ditoleransi 2 cangkir saja. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya satu aja ya gitu ya. Kalau misalnya terbiasa mengkonsumsi 2 cangkir yang menjelang menstruasi satu aja ya. Karena, eee, peningkatan kerja jantung di sini ya, itu juga bisa, membuat seseorang itu mengalami insomnia ya, atau gangguan tidur ya. Oke lanjut. Nah ini untuk patofisiologinya, jadi ada sensitivitas saraf pusat, sistem saraf pusat yang berlebihan terhadap fluktuasi hormon ovarium, estrogen, dan juga progesteron. Jadi awalnya progesteron itu meningkat ya, awalnya ya meningkat secara tajam pada fase luteal, kemudian ketika tidak terjadi pembuahan maka dia bisa menurun ya, menurun drastis. Nah ini yang membuat kadar serotonin itu juga menjadi menurun ya, karena mempengaruhi sistem saraf pusat, tepatnya pada neurotransmitter. Kemudian, eee, patofisiologis yang lain ini bisa respon abnormal terhadap allopregnanolon. Jadi allopregnanolon ini adalah antidepresan ya, obat-obatan antidepresan. Di mana kalau, dikonsumsi secara berlebihan, ini membuat otak itu menjadi error ya. Jadi justru, membuat adanya respon abnormal terhadap obat-obatan tadi. Jadi reseptornya di sini GABA-A ini adalah reseptor sel ya, yang di neurotransmitter ini dia berinteraksi secara berlebihan ya. Justru hasilnya adalah kecemasan yang berlebihan, gitu ya. Kalau memang, mengkonsumsi antidepresan yang berlebihan. Tentunya bisa mengakibatkan perubahan emosi yang drastis. Lanjut. Nah, gejala-gejalanya di sini pada fisik ya. Jadi ada rasa tidak nyaman ya pada sendi atau otot akibat respon inflamasi sistemik menjelang menjelang haid. Jadi kalau pada kondisi PMDD di sini ya, eee, bisa mengakibatkan ya, tapi tidak semua ya, tidak semua, mengakibatkan respon inflamasi ya, respon peradangan sistemik pada, eee, sistem pada sistem peredaran darah gitu ya, sistem peredaran darah. Jadi ada peradangan juga di situ, tapi tidak semua. PMDD ini dia ada inflamasi sistemik menjelang haid ya. Jadi nyerinya di sini pegal-pegal ya pada sendi atau otot gitu ya. Tapi pegalnya di sini yang berlebihan ya, menyebabkan, rasa sakit ya yang berlebihan pada sendi atau otot. Kemudian insomnia atau hipersomnia. Migrain ya, retensi cairan, perut kembung. Nah, perut kembung ini kita sering dapati ya menjelang menstruasi ya, tapi ini juga bisa didapati pada kondisi PMDD. Kemudian mastalgia, nyeri payudara yang hebat ya di sini ya. Tetapi tidak ada benjolan di situ ya, nggak ada benjolan. Nah, ini, bisa didapati juga pada kondisi PMDD ya. Meskipun tidak semua wanita yang mengalami PMDD, dia mengalami nyeri payudara yang, hebat dan juga nyeri otot yang hebat, akibat peradangan pada sendi atau otot.
Lanjut, Mbak. Nah, kondisi fisik itu tadi ya, itu bisa berpengaruh ya terhadap kondisi psikologis, gitu ya. Akibat rasa nyeri yang berlebihan, nah bisa mempengaruhi kondisi psikis dari seseorang. Adanya rasa takut ya yang berlebihan, kemudian menyebabkan kecemasan, kemarahan tiba-tiba gitu ya. Kemudian di samping itu ya, di samping itu meskipun, eee, tidak ada nyeri yang berlebihan, tapi gejalanya ini bisa, berupa, emosional yang tidak stabil gitu ya. Di mana perubahan emosionalnya di sini perubahan yang drastis ya, bahkan sampai ada depresi. Nah, gejala-gejala ini ya yang, terutama yang psikis di sini ya, kalau gejala psikis di sini itu selalu ada ya di PMDD. Oke lanjut. Jadi untuk mendiagnosis di sini, itu kalian perlu tahu ya, gejala di sini munculnya kapan, gitu ya. Jadi munculnya di sini pada, fase luteal terakhir ya, menjelang menstruasi gitu ya. Di fase luteal terakhir di sini menjelang menstruasi, kemudian minimal satu gejala mood utama gitu ya. Jadi ada satu gejala gitu ya. Misalnya, kecemasan yang berlebihan gitu ya, adanya sorry, bukan kecemasan yang berlebihan ya, tapi ketakutan yang berlebihan. Di mana ketakutan yang berlebihan di sini, ini bisa menyebabkan kecemasan. Ya, jadi kecemasan ini kalau kalian mengatakan, pasien itu mengalami cemas, berarti di sini arahnya sudah patologis loh ya. Arahnya sudah patologis, arahnya sudah abnormal. Tapi kalau kekhawatiran ya, kekhawatiran yang berlebihan, nanti dampaknya itu bisa mengakibatkan kecemasan, bisa juga tidak ya. Tapi bisa berpotensi mengakibatkan kecemasan. Jadi kecemasan di sini itu sudah, di bawahnya depresi ya di sini ya, sudah mendekati depresi. Jadi kalian bisa menyebutkan misalnya pasiennya khawatir gitu ya, tapi dia tampak ya biasa-biasa saja gitu ya. Artinya tidak ada, eee, gejala-gejala yang tampak oleh kalian di sini yang mengarah ke kondisi patologis. Berarti kalian di askepnya mengetikkan khawatir gitu aja ya, atau dia takut atau khawatir gitu aja. Tapi jangan dituliskan kecemasan. Kalau kecemasan di sini sudah levelnya sudah lebih tinggi daripada ketakutan atau kekhawatiran. Kemudian, meskipun di sini ada satu gejala saja ya, nah ini, kita bisa mengarah ya ke PMDD ya, kalau memang terutama di sini ada gangguan emosional yang parah gitu ya, bahkan sampai depresi. Nah, kita bisa mendiagnosis itu dari screening ya. Coba ini dimunculkan lagi di slide berikutnya, Mbak. Nah, kalau di kelompok di sini, ini menggunakan screening DRSP ya. DRSP itu apa ya? DRSP. Kalau saya tahunya itu screening ada kok screening pramenstruasi itu ya. Screening pramenstruasi, tapi kalau DRSP coba saya browsing dulu ya DRSP. DRSP. Ada yang sudah menemukan screening DRSP itu apa ya?
Kalau saya menemukannya itu, yang biasanya digunakan juga itu adalah screening gejala pramenstruasi ya, atau PSST ya. Kalau DRSP itu mungkin kelompok tahu ya kepanjangannya apa ya DRSP? Yang jelas ini adalah screening pramenstruasi ya. Tapi kalau DRSP, screening saya kurang kurang familiar ya. Menstruasi, DRSP. Apa ya? Oh ini ya, ada Daily Record of Severity of Problem, DRSP. Nanti tolong ya kelompok nanti, mencantumkan juga untuk kepanjangannya apa ya, Daily Record of Severity of Problems ya. Screening prospektif standar dengan 21 pertanyaan untuk mendeteksi premenstrual syndrome dan PMDD, DRSP ya. Tapi saya baru kali ini ya, mengenal DRSP ini. Yang biasanya itu ya screening pramenstruasi itu. Jadi nanti bisa kita kategorikan, pasien di sini dia termasuk, sindrom pramenstrual yang normal atau ada penyimpangan gitu ya. Oke lanjut, Mbak. Nah jadi penata laksanaannya ya, kita bisa menjelaskan ya, yang pertama hasil pemeriksaan kita seperti apa ya, kalau memang ada nyeri di perut bagian bawah, nyerinya bagaimana, apakah kalau perutnya ditekan itu menimbulkan rasa nyeri yang berlebihan atau tidak gitu ya. Kalau itu termasuk, premenstrual syndrome yang, normal terjadi setiap bulan ya, menjelang haid. Nah ini kita bisa edukasikan supaya Eee, memperbanyak konsumsi B6 tadi ya, kemudian manajemen stres juga, ya, pendekatan non farmakologi ini ya, yang paling utama. Tuh, kemudian, eee, upaya preventif ya terhadap PMDD ya, preventif ya dengan manajemen stres, kemudian makan makanan yang sehat, ya, olahraga, gitu ya. Kemudian kalau sudah masuk ke PMDD, ini sudah memerlukan obat ya. Jadi sudah masuk ke PMDD, berarti sudah ada, gejala-gejala yang mengarah ke depresi ya, atau bahkan sampai depresi, gitu ya. Sampai dia mengurung diri, kemudian marah yang berlebihan ya, "Ga ono gaene muring-muring dhewe," ya. Kemudian sampai melukai dirinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya. Ini sudah masuk depresi ya. Yang mengarah ke depresi atau sudah masuk depresi. Nah, ini berarti membutuhkan obat-obatan ya, obat antidepresan, itu tadi ya. Sampai gejalanya membaik ya, sampai dia tenang, gitu ya. Kita bisa, berkolaborasi ya dengan psikiater ya, untuk pemberian obat antidepresan ya. Kalau sudah masuk PMDD, berarti di sini, kita sudah menyerahkan ya ke yang memang ranahnya ya, yaitu psikiater gitu ya, untuk PMDD ini. Nah, kita bisa memberikan obat-obatan berupa nonsteroid antiinflamasi drug ya, untuk meredakan rasa nyeri saja ya di sini ya. Tapi bukan untuk menanggulangi, depresinya gitu ya. Untuk mengatasi depresinya kalau dengan terapi ya di sini, memang depresi itu kan butuh terapi ya, butuh terapi, butuh relaksan, butuh antidepresan itu tadi ya. Jadi kita harus kolaborasi dengan psikiater, gitu ya. Oke lanjut ya. Ya. Nah, ini peran bidan, oke, termasuk upaya promotif, ya, promotif, kemudian preventif ya. Preventifnya mana, Mbak?
Iya, jadi kita untuk preventifnya itu, kalau memang ada pasien yang arahnya ke premenstrual syndrome ya, belum PMDD ya, kita bisa memberikan konseling ya di sini. Tapi kalau sudah, dia sudah gejalanya sudah sangat parah ya, terkait dengan emosionalnya di sini, orang yang, emosinya tidak terkendali, tidak ini nggak tepat kalau diberikan konseling, ya. Kalau emosinya sudah tidak terkendali, nggak tepat ya kalau diberikan konseling ya. Ya, jadi konseling di sini untuk upaya preventif saja kalau misalnya pasien mengalami premenstrual syndrome supaya nanti tidak ke PMDD ya, supaya nanti gejalanya nanti tidak semakin parah gitu ya yang dirasakan oleh pasien. Oke lanjut, melakukan rujukan preventif. Ini kalau rujukan ini ya sudah ini ya, sudah masuk ke rehabilitatif ya untuk rujukannya ya. Jadi kita untuk rehabilitatifnya ini kita melakukan rujukan pada kasus PMDD ini gitu ya. Ya, kelompok ya, nanti tolong direvisi ya. Supaya nanti revisinya langsung saja ke Bu Didin gitu ya, langsung serahkan ke Bu Didin gitu ya. Jadi tindakan kita apa ketika ada pasien dengan PMDD ini, ya kita merujuk di rehabilitatifnya ya, untuk sorry bukan rehabilitatif ya, untuk upaya kuratifnya ya. Jadi untuk pengobatannya ya dengan merujuk, kalau untuk PMDD ini. Oke, lanjut. Nah ini konseling ya, sekali lagi ya, konseling ketika kondisi pasien ini dia, eee, bukan PMDD ya, kalau PMDD gak mempan ya dengan konseling ya. Karena kondisi emosional dan di sini sudah, sangat parah ya. Jadi kita perlu merujuk ya ke dokter atau ke psikiater gitu ya, melakukan rujukan. Mengarahkan penerapan pola hidup sehat. Ini untuk, promotif dan juga preventifnya itu tadi ya, preventif ya, supaya nanti tidak mengarah ke PMDD, gitu ya. Oke lanjut, gangguan suasana hati yang parah ya, jadi parah. Nah, penata laksanaannya di sini eh, penata laksanaannya di sini untuk pencegahan saja ya kita ya, untuk pencegahan dan promotif ya, jadi promotif dan preventif ya. Untuk konseling itu tadi ya, dikasih konseling. Tapi kita bisa melakukan upaya promotif dan juga preventif ya pada orang yang, mengalami premenstrual syndrome gitu ya. Kalau sudah parah, nah ini kita bisa, eee, merujuk ya atau kita punya keahlian, pernah mengikuti pelatihan hipnoterapi misalnya ya, hipnoterapi atau, CEF ya. Kalian tahu ya CEF ya? CEF ada yang tahu? Spiritual Emotional freedom technique ya. Jadi teknik untuk mengelola emosi. Meskipun pasiennya di sini dia sudah, mengalami, gangguan ya, atau gangguan suasana hati yang parah gitu ya. Nah ini bisa ya, dengan menggunakan teknik spiritual emotional freedom technique ya. Terapi gabungan antara energi psikologi dan juga spiritualitas. Itu ya, SEFT ya tulisannya. Oke, sudah. Sekarang untuk PID ya, bentar. Sekolah. Mami, mama.
Ya, jadi penyakit radang panggul atau pelvic inflammatory disease. Jadi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa pelvic inflammatory disease ini karena invasi ya yang lebih dalam pada mikroorganisme ya, baik itu bakteri ataupun jamur ya, ke organ dalam reproduksi gitu ya. Dia bisa, dari vagina ya atau serviks dia menginfeksi uterus ya, kemudian tuba falopi ya, kemudian area panggul itu sendiri. Oke, lanjut lanjut, Mbak. Meka. Nah, ini dia, mikroorganisme di sini berpindah ya, dari saluran bawah secara ascending ascending ya. Jadi dia, naik ke atas ya. Dari mulai, saluran bawah menuju ke organ yang lebih dalam. Oke, lanjut. Etiologi di sini, bisa karena bakteri ya, kemudian, bakterinya di sini bisa berupa mikoplasma ya. Jadi mikoplasma itu adalah bakteri yang sangat kecil ya, lebih kecil daripada bakteri yang biasanya. Kemudian dia tidak memiliki dinding, itu ya, sebagai penyebab non klinis. Kemudian ada perubahan pada flora normal, gitu ya, yang berubah menjadi karena kondisi stres yang berlebihan, kemudian, penggunaan obat-obatan ya, seperti antibiotik ya, dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini bisa menyebabkan perubahan flora normal pada vagina, sehingga bisa mengakibatkan, adanya infeksi ya, yang patogen ke organ dalam. Kemudian mikroorganisme yang lain ya, oportunistik yang lain, seperti jamur, gitu ya, ataupun parasit yang lain. Oke, lanjut. Faktor risiko, usia reproduksi masih muda, di bawah 25 tahun. Usia reproduksi yang masih muda. eh Memang ini dia lebih beresiko ya, karena kan memang seksual aktif ya di sini ya. Tapi lebih tepatnya di sini di usia reproduktif ya, di usia reproduktif, yaitu, di usia sorry sorry, di usia reproduksi sehat ya, antara 21 sampai 35 tahun. Itu ya yang lebih tepat ya, karena di situ kan dia seksual aktif ya, jadi lebih rawan, mengakibatkan adanya penyakit menular seksual gitu yang apabila tidak diobati gitu ya, atau, bakterial vaginosis gitu ya, yang tidak selalu akibat, eee, bergonta-ganti pasangan gitu ya. Nah, ini merupakan usia yang rentan ya terjadinya penyakit radang panggul. Kalau nggak diobati kan nanti bisa berpotensi ke PRP. Kemudian perilaku seksual berisiko, infeksi menular seksual, ya IMS yang memang tidak diobati ya di situ ya, bisa ditambahkan ya nanti ya. Jadi usia antara 21 sampai 35 tahun, ya usia reproduksi sehat itu ya. Kemudian IMS, Mbak ini hilang ya PPT-nya ya? Aduh Meka, geringgingan geringgingan, Dek. Ya sudah. Kepala sayang. Kepala nak sayangku, cintaku manisku. Mbak Lita ini ya, apa Mohon terlempar ya? maaf Ibu, saya izin share screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu?
Sudah, di faktor risiko tadi ya? Mmm. Kemudian karena pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim, yang rentan memang, mengakibatkan infeksi ya, infeksi bakteri ya. Kalau sarung tangan yang digunakan oleh petugas, aduh Dek 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 Dek, keringgingan Dek. Sarung tangannya tidak steril, kemudian adanya, benda asing ya, yang masuk ke dalam rahim itu, ini juga, berpotensi terhadap terjadinya infeksi, ya. Oke lanjut, mekanismenya karena ascended infeksi tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, akibat adanya infeksi, baik itu bakteri maupun jamur, ya, pada vulva dan juga vagina ya, yang memang tidak dilakukan pengobatan dengan tuntas atau tidak dilakukan pengobatan sama sekali, akhirnya masuk ke organ dalam. Kemudian respon imun, akibat adanya respon imun yang terlalu reaktif ya. Nah, ini bisa mengakibatkan, sitokin-sitokin peradangan yaitu IL-1, IL-6, dan TNF-alfa ini, nah dia bisa, eee, memunculkan peradangan ya kalau misalnya memang kondisi imun seseorang itu terlalu reaktif ya. Justru sitokin proinflamasinya di sini itu nanti bisa menekan, eee, sitokin antiinflamasi. Ada di dalam sel itu ada komunikasi antar sel ya. Jadi untuk mencegah terjadinya infeksi, ini peran dari sitokin proinflamasi, sitokin antiinflamasi ya, antiinflamasi. Tapi kalau memunculkan infeksi nantinya ya, memunculkan penyakit, ini adalah sitokin proinflamasi. Contohnya adalah IL-1, IL-6, ya. Kemudian kalau, antiinflamasi ini ada IL-8 ya, IL-8. Jadi sitokin antiinflamasi nah ini kalah dengan sitokin proinflamasi karena kondisi imun yang reaktif ya, seperti pada penyakit autoimun, gitu ya. Nah ini bisa mengakibatkan, eee, perubahan flora normal ya pada vagina. Oke, jadi peran kita apa di sini kalau sudah terjadi penyakit radang panggul, berarti kita bisa memberikan KIE gitu ya, memberikan KIE pasien untuk, eee, berobat ya. Jadi berobat ketika mendapatkan pengobatan yaitu antibiotik di sini, maka pasien harus tuntas ya berobatnya ya. Bisa sampai 3 bulan ya ini ya untuk pengobatan penyakit radang panggul. Jadi harus sampai tuntas pengobatannya. Nah, kalau misalnya, sudah habis ya obatnya, maka harus dilakukan cek lab lagi ya. Jadi ada, eee, pengecekan ya di laboratorium, gitu ya. Nah, untuk ngecek, adanya bakteri ya yang bersifat patologis, nah kita bisa mengetahui dari kondisi leukosit ya yang berada di urin, gitu ya. Kalau misalnya tidak melakukan cek darah gitu ya, bisa melakukan cek urin. Kita bisa mengetahui kadar leukosit pada urin. Kalau misalnya tinggi ya, nah leukositnya jadi lebih dari, 5 ya di sini ya. Nah maka masih ada, bakteri ya di sini ya yang bersifat patogen. Kemudian PRP ini ya, jadi kita rujuk ya ke SPOG ya untuk PRP ini ya.
Jadi untuk mendapatkan pengobatan, eee, berupa antibiotik ya di sini ya. Jadi kita tidak boleh ya di sini memberikan antibiotik pada kasus PRP ya, karena bukan kewenangan kita. Jadi kita rujuk, kita beri KIE ke pasiennya ya, selain sebelumnya ya. Jadi sebelum penata laksanaan tentunya kita lakukan pengkajian data dasar terlebih dahulu ya. Kita tanyakan juga riwayat yang pernah dialami oleh pasien ya, termasuk penyakit menular seksual atau, adanya, gatal-gatal ya pada vulva, pada vagina, seperti itu. Yang mungkin dialami oleh pasien sebelumnya, meskipun tidak selalu ya, penyakit menular seksual, ya. Nah, jadi, memang harus dilakukan perawatan ya, pada pasien dengan PRP ini di rumah sakit gitu ya. Meskipun tidak rawat inap ya, rawat jalan juga bisa, gitu ya. Rawat jalan juga bisa. Jadi pengobatannya ini harus sampai tuntas. Oke, ada pertanyaan di sini? Ini saya cek yang coba Mbak itu ya, ditampilkan aja yang kelompok A ya. Yang B kelompok B ini untuk, materinya materinya sudah apa belum ya, sing kelompok B ya? Yang 4 maksudnya yang makalahnya kemarin kan sudah dikonsulkan kan ke saya kan, soft file-nya. Tapi di Google Drive ada apa enggak, Mbak? Yang kelas B, yang 4 5 ini loh, yang askep teorinya. Kalau yang revisi askep teori ini kan masih belum ada ya memang ya, tapi yang di luar Izin menjawab ada, ada Ibu. enggak? Ada? Oke. Tolong ditampilkan dulu yang kelas A ya. Untuk askep teorinya aja langsung yang di makalah, yang PMDD dulu aja. Oke, baik Ibu, sebentar. Sayang. Minum air putih ya. Berkumpul perutnya. Langsung aja ke askep teori, Mbak. Ini kemarin tuh kan saya kan nggak minta bab 1, bab 2 gitu ya. Ingat saya ya. Wis langsung tinjauan teori, kemudian di dalamnya itu ada tinjauan manajemen kebidanan. Tapi kalau dari kalian, kalian buat bab 1, bab 2 ya nggak apa-apa sih. Silakan aja kalau saya. Oke, lanjut. Kan utama, apa belum utamain? Lagi, keluhan utama. Nah ini. Bidan perlu menanyakan, loh kok bidan perlu menanyakan? Ojo bidan perlu menanyakan ya. Jadi secara teori PMDD itu apa gejalanya? Misalnya, eee, nyeri sendi atau otot ya, nyeri sendi atau otot, kemudian, bisa berupa depresi ya, yang tadi itu loh sudah saya jelaskan dari slide itu loh. Kelas A kan sudah membuat slide-nya kan tadi sudah benar gejalanya. Ya ini keluhan utama ini dari gejala sesuai teori, ojo bidan menanyakan ya. Bidan menanyakan keluhan emosional yang muncul sebelum menstruasi.
Bidan perlu menanyakan waktu munculnya gejala, durasi, dan dampaknya. Lah iya gejalae ku opo kalau sesuai dengan teori. Kemarin kan saya sudah menjelaskan ya, kalau keluhan utama itu kan terkait dengan gejala sesuai teori ku lho Rek ya. Gejala yang dirasakan oleh pasien sesuai teori ku ya opo, menyebutkan seperti apa wis langsung ae. Misalnya nyeri pada otot dan sendi. Kemudian, eee, ledakan emosi, ya. Ledakan emosi, kemudian depresi, itu loh, itu teorinya siapa? Tulisan. Kalau keluhan utama ya terkait dengan gejala yang dirasakan oleh pasien, kan sudah jelas ya, sudah jelas teorinya dari mana itu sudah jelas. Jadi tolong kasih sitasi kalau untuk keluhan utama. Tapi kalau riwayat perkawinan, ya riwayat perkawinan, barangkali ada kaitannya dengan PDD atau PMDD ini, tapi kalau saya rasa enggak sih ya. Nggak langsung berkontribusi gitu ya. Misalnya ini bisa dinalar ya, jadi bisa kalian sebutkan saja riwayat perkawinan ini menjelaskan tentang apa gitu ya. Kemudian dukungan sosial berperan penting dalam menurunkan dampak psikologis PDD. Dukungan sosial ini kan ada riwayat, eee, psikososial ya. Riwayat psikososial kan ada sendiri berupa dukungan sosial. Lah, riwayat perkawinan ini kalau secara teori yang berkaitan dengan PDD itu ada apa enggak? Kalau misalnya memang tidak ada, tulis tujuannya. Mencantumkan riwayat perkawinan itu untuk apa kalau sesuai dengan teori. Kalau misalnya Anda bisa menalar, kalian nalar ya, kalian cantumkan sesuai dengan penalaran kalian, nggak usah sitasi berarti kalau seperti itu. Tapi kalau seperti gejala kan sudah pasti ada sitasinya. Jadi kalian tulis sitasinya dari mana itu. Paham nggak sampai di sini? Kalau seperti dukungan sosial tuh ya ono wis anduk riwayat psikis ya. Psikososial tuh sudah ada. Jadi tolong ya tidak overlap ya. Kalau di psikososial ada, berarti di riwayat perkawinan nggak usah dicantumkan yang dukungan sosial itu. Dikaji untuk mengetahui dukungan emosional dari pasangan atau keluarga. Dukungan emosional sudah ada di psikososial ya. Riwayat perkawinan, oh iya riwayat perkawinan, usia menikah, tadi kan ada kan usia kan? Usia mau loh, kan bisa ini merupakan faktor resiko. Usia usia yang lebih dari atau sama dengan 35 tahun, di mana kadar hormon estrogen dan progesteron mengalami penurunan. Nah, ini merupakan faktor risiko gitu ya. Dari usianya maksudnya, dari usianya. Dari teorimu tadi loh, yang saya jelaskan tadi ku sudah bener, tapi tinggal kalian tuangkan dalam aspek teori. Ojo bidan menanyakan ya di keluhan utama. Langsung saja poin-poin gejalanya sesuai dengan teori yang biasanya dirasakan pasien tuh opo. Kemudian sitasinya dicantumkan di situ, ya. Keluhan utama ya ojo dinalar rek, keluhan utama. Kan sudah ada gejala yang sudah pasti teorinya. Ya jangan dinalar. Langsung saja cantumkan dari teori itu menyebutkan seperti apa. Ya tolong itu ya, diperbaiki ya untuk kelas A ya. Izin menjawab, baik Ibu. Nanti sebelum dikasihkan ke Bu Didin. Tapi iki wis dino Senin ya. Ya masih ada waktulah ya. Jadi, sesuai dengan kasus berdasarkan teori, gitu loh ya. Kasus maksudnya kasus apa sih? Misalnya PMDD, ya wes sesuai dengan, PMDD-nya itu tadi, sesuai teori itu seperti apa, gitu. Wes sekarang yang itu, yang PID, ditayangkan PID.
Pinter ya, pinter anak ini pinter. Pinter anak ini pinter. Pinter. Kembung. Duh, kembung. Kembung. Makin makan pun. Ayo yang askep teorinya. Izin bertanya, niki napa Ibu? Ya, langsung keluar utama, Mbak. Keluhan utama. Keluhan yang nah ini ya, nah seperti ini ya. Keluhan utama merupakan nggak apa-apa kalian kasih ini, apa penjelasannya ya, untuk apa gitu ya. Keluhan utama merupakan alasan utama klien datang ke fasilitas kesehatan. Pada PID keluhan yang sering muncul meliputi nyeri pada perut bagian bawah, demam, keputihan abnormal, mual, muntah. Oke. Oke, iki bener ya. Yang ini bener, ya. Yang PID tadi itu yang kurang tepat ya. Wes iki bener iki. Terus lanjut. Terus ini pengkajian keluhan utama digunakan untuk mengidentifikasi tanda awal. Ini referensinya dari mana? Sitasinya. Ya wes iki tah. Rahmawati ini tah. Nggih, Ibu. Termasuk ya di atas ini ya. Karena kan di bawahnya lagi Kemenkes RI ini kan sudah beda lagi gitu loh. Jadi kalau kalau yang di atas ini yang sampai menjadi dasar dalam penentuan diagnosis sementara ini, itu kalian cantumkan saja sitasinya ya. Karena di bawahnya kan sudah ada Kemenkes ya. Misalnya Rahmawati, oh Rahmawati ya rek, dicantumkan di situ. Kemudian di bawahnya kan Kemenkes, baru di bawahnya lagi Rahmawati. Ya, tolong cantumkan ya sitasinya ya. Setelah kata sementara itu loh. Nggih, Ibu. Oke. Terus lanjut lanjut. Oke. Ya wis. Ya wis iki wis bener sing PID, yang sing PMDD tadi ya, yang kurang tepat ya. Terus yang punya kelas B, mosok sik salah ya, kemarin kan sudah konsul ya? Tadi saya belum lihat sih. Izin Ya udah gitu aja apa, ya, nanti konsulnya diversifikasikan wis juga, Ibu. pokoknya ini saya beri, contoh seperti itu tadi yang PMDD tadi, itu yang penulisannya kurang tepat ya, gitu ya. Pengisiannya kurang tepat, untuk membuat aspek teorinya kurang tepat, jadi masih harus diperbaiki lagi. Tapi tolong konfirmasi ke Bu Didin ya, untuk pengumpulan, eee, aspek teorinya ini, itu hard file apa soft file. Kalau soft file ya kalian kumpulkan di ini ya, di Google Drive ya. Jadi tapi yang buat Bu Didin nanti ojo dicampur ya, Google Drive-nya ya. Atau bisa juga dicampur Google Drive-nya, tapi tolong kasih yang Bu Didin sendiri gitu loh, keterangannya, tugas Bu Didin, gitu ya. Ya paham ya sampai di sini ya? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke. Baik, saya akhiri sampai di sini. Pesan saya ya, tolong nanti yang presentasi itu kalian benar-benar, mempelajari ya untuk materinya ya. Barangkali nanti dari Bu Didin, tidak berkenan ya kalau misalnya materinya belum dipelajari, gitu ya. Terus tanyakan juga apakah dikumpulkan sama PPT-nya atau bagaimana, gitu ya. Ya berarti nanti kalau misalnya sampai PPT-nya, ya berarti PPT-nya
Kalian langsung copy aja ya dari yang tadi itu yang di makalah ke PPT. Baik, itu dari saya ya, mohon maaf ya mengganggu waktu liburnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu. kasih, Ibu. Oke, saya izin live ya.